Pada beberapa kolom komentar pada video saya sebelumnya, banyak dari teman-teman yang merequest strategi yang efektif menggunakan stokastik dan RSI. Dan seperti biasa, sebelum kita menuju videonya, di sini kita akan intro dulu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Pada video kali ini saya akan membagikan strategi trading paling sederhana dan profitabel, menggunakan stokastik dan RSI. Dan pada akhir sesi video ini, saya akan melakukan pembuktian pada strategi ini, dengan cara melakukan backtest 100 kali transaksi, agar kita tahu probability dari strategi ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Jadi untuk strategi ini, kita akan menggunakan kombinasi dari 3 indikator, yaitu stokastik, RSI, dan MACD. Jadi pertama, mari kita mulai dengan stokastik, karena ini akan menghasilkan sinyal entry utama kita. Stokastik adalah indikator yang sangat mudah digunakan dan bekerja dengan baik dalam mengidentifikasi level overbought dan oversold pada market. Ini terdiri dari 2 bagian. Garis biru, yang disebut K%, dan garis oranye yang disebut D%. Sekarang, kesalahan utama yang dilakukan trader saat menggunakan indikator ini, adalah, mereka trading hanya menggunakan stokastik itu sendiri, tanpa tambahan strategi apapun. Jadi, mereka mengambil posisi buy setiap kali indikator menunjukkan oversold, dan mereka mengambil posisi sell setiap kali indikator menunjukkan overbought. Jika kalian masih menggunakan indikator dengan cara ini, kalian akan mendapatkan win rate yang sangat rendah. Itu sebabnya kita perlu mengkombinasikan stokastik dengan indikator lain, untuk mengkonfirmasi lebih lanjut analisa kita. Dan sekarang, mari kita menuju indikator kedua, dari strategi kita, yaitu RSI. Relative Strength and Weakness, atau RSI, adalah salah satu indikator terkenal, yang sering digunakan trader. Dan cara populer untuk menggunakan RSI, adalah menggunakannya sebagai indikator overbought, dan oversold. Namun, untuk kombinasi strategi ini, kita sudah memiliki stokastik sebagai oversold, dan overbought. Jadi, menggunakan 2 indikator yang memberikan signal yang sama, sangatlah tidak berguna. Melainkan, kita akan menggunakan RSI sebagai indikator konfirmasi tren. Dan untuk melakukannya, pertama, kita akan masuk ke settingan indikator. Kemudian, kita akan menonaktifkan garis EMA yang kuning ini. Dan merubah kedua level ini, menjadi 50. Jadi, sekarang kita memiliki satu garis di tengah seperti ini. Dan cara kita untuk mengkonfirmasi tren sangatlah sederhana. Jika RSI di atas garis tengah, artinya harga sedang uptrend, jadi kita hanya akan entry posisi buy. Dan jika RSI di bawah garis tengah, artinya harga sedang dalam downtrend, jadi kita hanya akan entry posisi sell. Sekarang, mari menuju indikator ketiga, yaitu MACD. Moving Average Convergent Divergent, atau MACD, adalah salah satu indikator paling populer, dan bekerja sangat baik untuk mendeteksi momentum. Dan cara paling umum untuk menggunakan MACD, adalah dengan mengambil posisi sell, jika garis MACD cross di bawah garis signal. Dan mengambil posisi buy, jika garis MACD cross di atas garis signal. Namun, strategi ini hanya bekerja saat market sedang trending. Jika market bergerak sideways, MACD akan memberikan banyak signal palsu. Jadi itu sebabnya, pada strategi kombinasi ini, kita tidak akan buy, atau sell, hanya karena crossover MACD. Melainkan, kita akan menggunakannya untuk memberikan konfirmasi tambahan, dan memastikan bahwa kita trading searah dengan momentum. Jadi, berikut adalah strategi stokastik, RSI, dan MACD bekerja. Pertama, mari kita mulai dengan signal entry. Untuk mengidentifikasi signal buy, langkah pertama, adalah kalian harus melihat stokastik, dan menunggu kedua garis K dan garis D, menyentuh oversold. Kemudian, kalian akan menggunakan RSI, untuk mengkonfirmasi uptrend, dengan cara memastikan RSI di atas garis tengah. Langkah berikutnya, adalah kita akan menggunakan MACD, untuk mengkonfirmasi momentum kenaikan, dengan menunggu garis MACD cross di atas garis signal. Setelah ini terjadi, kalian perlu memastikan bahwa kedua garis stokastik belum menyentuh overbought. Dan jika semua rule ini sudah terpenuhi, kalian bisa entry posisi buy. Sekarang, mari kita melihat contoh signal sell. Sekali lagi, langkah pertama adalah kita akan melihat stokastik dan tunggu kedua garis K dan garis D menyentuh overbought.
Kemudian kita akan menggunakan RSI untuk mengkonfirmasi downtrend dengan cara memastikan RSI berada di bawah garis tengah. Langkah selanjutnya, kita akan menggunakan MACD untuk mengkonfirmasi momentum penurunan dengan menunggu garis MACD cross di bawah garis signal. Dan kalian tetap harus memastikan garis K dan garis D belum menyentuh oversold. Setelah semua rules terpenuhi, kalian bisa mengambil posisi sell. Sekarang untuk strategi exit kita. Jika kita mengambil posisi buy, kita akan menempatkan stop loss kalian pada swing low terdekat. Dan menetapkan target profit pada 1,5 kali dari jarak stop loss. Sama halnya jika kita entry posisi sell, kita akan meletakkan stop loss pada swing high. Dan atur target profit kalian sebesar 1,5 kali dari jarak stop loss. Jadi sebelum kita melakukan backtest strategi ini 100 kali, mari kita lihat strategi ini pada market nantinya. Jadi, pada chart ini, kita bisa melihat kedua garis K dan garis D berada di oversold. Artinya kita akan mengambil posisi buy. Kemudian, kita akan mengkonfirmasi uptrend dengan cara memastikan RSI berada di atas garis tengah. Langkah selanjutnya, kalian akan menggunakan MACD untuk mengkonfirmasi lebih lanjut momentum kenaikan dengan menunggu garis MACD cross di atas garis signal. Dan kalian masih perlu memastikan bahwa kedua garis stochastik belum menyentuh overbought. Dan setelah semua rules sudah terpenuhi, kita akan entry posisi buy. Dan untuk stop loss, akan kita letakkan di antara swing low. Dan atur target profit kita sebesar 1,5 kali dari jarak stop loss. Mari kita lihat contoh lain. Pada chart ini, kita bisa melihat garis K dan garis D berada di overbought. Artinya, kita akan mengambil posisi sell. Kemudian, kita akan mengkonfirmasi downtrend dengan cara memastikan RSI berada di bawah garis tengah. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan MACD untuk mengkonfirmasi lebih lanjut momentum penurunan dengan cara menunggu garis MACD cross di bawah garis signal. Dan pastikan kedua garis K dan garis D belum menyentuh oversold. Dan ketika ini terjadi, kita akan mengambil posisi sell. Dan untuk stop loss, akan kita letakkan pada area swing high, dan kita akan tetapkan target profit kita sebesar 1,5 kali dari jarak stop loss. Dan sekarang kita akan membuktikan bahwa apakah strategi ini benar-benar bekerja, dengan cara melakukan backtest 100 kali transaksi. Untuk backtest, saya akan menggunakan AUD USD time frame 15 menit. Dan kita akan memulai dengan balance $1.000. Dan untuk money management, kita akan meresikokan 1% dari modal, dan mentargetkan 1,5% per transaksi. Untuk Excel backtest ini, bisa kalian download secara gratis pada kolom deskripsi di bawah. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai backtestnya. Ada sotong, ada tahu bulat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, 500-an halo. Ada sotong, ada tahu bulat. Dan akhirnya, setelah melakukan backtest pada strategi ini 100 kali, dan inilah hasilnya. Ini memerlukan waktu 98 hari untuk mendapatkan 100 transaksi. Dan setelah 100 kali transaksi, kita bisa melihat win rate yang cukup bagus, yaitu 55%. Serta akun kita bertumbuh $442, atau 44,2% dengan sistem compounding. Namun jika tanpa compounding, akun kita bertumbuh 37,5%. Dan setelah melakukan backtest, saya akan memberikan beberapa tips untuk menggunakan strategi ini, maupun strategi manapun. Pertama, pada pair yang sama, jangan open transaksi baru, jika transaksi sebelumnya belum close. Biar saya jelaskan. Setelah kalian entry posisi, di sini kalian hanya akan exit transaksi jika harga mengenai stop loss, atau target profit.
Ini dikarenakan, terkadang ada saat di mana suatu transaksi memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai target profit. Dan hasilnya, kalian akan melewatkan beberapa signal entry, selama transaksi belum close. Dan itu tidaklah masalah. Saya sarankan hanya manage satu transaksi pada satu waktu, karena akan sangat sulit untuk manage lebih dari satu transaksi. Yang kedua, saya sarankan untuk menggunakan akun dengan spread rendah, karena setiap tips sangat berarti. Dan karena banyak sekali yang bertanya tentang akun yang saya gunakan, maka informasinya saya bagikan pada kolom deskripsi. Jadi, itu adalah strategi sederhana yang bisa kalian pelajari dan gunakan. Dan sebagai gantinya, saya hanya meminta agar kalian menginvestasikan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subrek, dan nyalakan loncengnya. Itu mungkin hanya beberapa klik, namun akan membuat saya bahagia, dan sebagai gantinya, akan selalu ada video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.